Engkau Bapa kami yang baik. Amin. Terpujilah Engkau Allah Roh Kudus. Ya Yesus. Di mana senantiasa memberkati kehidupan kami. Ya Bapa. Terbukti saat pagi hari yang indah ini Tuhan, kami boleh ada di rumah-Mu yang kudus ini Tuhan. Tidak lain, tidak bukan. Kami hanya dapat menyenangkan Engkau Tuhan. Amin. Lewat puji-pujian penyembahan kami yang sudah kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Bahkan inilah tanda kasih kami kepada Tuhan. Kami boleh mempersembahkan segenap tubuh jiwa roh kami Tuhan. Kami mau pakai untuk mengagungkan Tuhan pada saat pagi hari yang indah ini. Apa kami yang baik? Semuanya kehidupan kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Bahkan Engkau tahu setiap pergumulan sedang jemaat yang ada pada saat ini Tuhan. Amin. Tuhan yang mengetahui setiap hati kami Tuhan. Baik itu dalam sakit penyakit. Lewat ibadah kami pada hari ini Tuhan, kami akan beroleh kesembuhan yang sempurna daripada Tuhan. Bila kami beban berat Tuhan, lewat ibadah kami pada saat pagi hari ini, beban kami telah diangkat. Tuhan menggantikan kami sukacita. Bapa kami yang baik, di saat pagi hari yang indah ini Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Amin. Karena kami tahu firman-Mu berkuasa ya Tuhan. Berkuasa untuk memulihkan kehidupan kami. Amin. Berkuasa untuk menegur setiap kami Tuhan. Ya. Karena kami tahu lewat kebenaran firman-Mu kami boleh dibentuk. Amin. Lewat program kami boleh dibenarkan Bapak yang baik. Amin. Itulah sebabnya Bapak kami yang baik. Selalu kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ya Untuk Bapa. memberkati setiap kehidupan kami. Karena kami tahu hari-hari ini sungguh menakutkan Bapa. Tapi biarlah oleh kebenaran firman-Mu Tuhan, kami boleh diperbaharui, kami boleh dikuatkan. Iman kami semakin hari semakin naik kepada-Mu Tuhan. Amin. Supaya kami mampu menjalani hari-hari kami ini Tuhan. Bapa kami yang baik, pujian penyembahan yang sudah kami naikkan kepada-Mu, biarlah itu menjadi penyembahan yang berkenan dan harum di hadapan-Mu Bapa. Amin. Karena itulah yang bisa kami persembahkan kepada-Mu Tuhan, buat segala kasih karunia Tuhan dalam hidup kami, buat kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kami Tuhan. Amin. Layaklah kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Amin. Bapa kami yang baik, kami juga berdoa buat hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu, lagi pada saat pagi hari ini, kiranya Tuhan memberkati mereka semakin hari semakin luar biasa Tuhan. Kau pakai hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan untuk melayani Tuhan ya Tuhan. Demikian juga Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu buat kami. Amin. Kami yakin dan percaya otoritas Bapa Surgawi ada bagi hamba-Mu ini, pengayuhan dari Bapa Surgawi Amin. ada bagi hamba-Mu ini Tuhan, sehingga apapun yang disampaikan oleh hamba-Mu buat kami pada saat pagi hari ini itu bersumber daripada Tuhan. Amin. Terima kasih banyak Bapak yang baik buat kesempatan yang indah yang Tuhan berikan bagi kami pada saat ini Tuhan. Bapak yang baik, kami akan siapkan seluruh kehidupan kami untuk menyambut kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin. kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk dan kami kembalikan kepada hamba Tuhan yang melayani. Puji Tuhan, Haleluya. puji Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur di pagi hari yang indah ini kita diberikan kesehatan, kekuatan, sehingga hari ini kita bisa pakai apa yang Tuhan sudah beri. Kita bisa pakai untuk datang kepada Tuhan, sehingga kita bisa memuji Tuhan, sehingga kita bisa menyembah Tuhan. Itulah hal yang indah yang Tuhan sudah perbuat dalam kehidupan kita. Dan kita bersyukur pada siang hari menjelang siang hari ini ya, di mana Tuhan sudah mempersiapkan sesuatu berkat bagi kita, yaitu berkat rohani melalui kebenaran firman Tuhan. Mari kita sama-sama siapkan tanah hati kita yang terbaik ya, sama seperti minggu lalu ya. Siapkan tanah hati yang terbaik
untuk kembali lagi kita memberkati ya kehidupan kita dengan hal-hal yang tak ternilai harganya. Apa yang disiapkan oleh Tuhan Yesus itu sesuatu yang tak ternilai ya. Sesuatu yang kita pandang dengan mata kita memang berharga, tapi bisa dinilai. Namun yang Tuhan beri itu sesuatu yang tidak bisa dinilai. Itulah hebatnya pekerjaan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama sebagai anak-anak Tuhan yang sangat dikasihinya, sebagai anak-anak Tuhan yang sangat dikasihinya, kita sama-sama belajar, kita sama-sama membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam Ibrani pasal yang kelima. Ibrani pasal yang kelima. Ibrani yang ada di Perjanjian Baru. Perjanjian Baru Ibrani 12 ayat kelima. Apakah semuanya sudah mendapatkannya? Semua? Kalau belum, Ibrani pasal 12 ayat kelima. Ibrani pasal 12, mohon maaf atas kesalahan kekeliruan, untuk diingatkan, untuk diluruskan. Ibrani pasal 12 ayat kelima. Kita akan baca di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 2, 3. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Puji Tuhan. Silakan dulu. Inilah pesan Tuhan ya, supaya kita ya yang sudah menjadi resmi menjadi anak-anaknya Tuhan melalui apa? Melalui pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Kembali lagi kita diangkat menjadi anaknya. Memang dulu kita anaknya, tapi karena kenakalan kita direbut jadi anaknya iblis. Akhirnya melalui pengorbanan Tuhan kembali lagi mengangkat kita, menebus kita, membeli kita dari iblis ya, supaya kita kembali lagi menjadi anaknya ya. Itu yang terjadi. Namun ya, yang Tuhan mau semua anak-anaknya ya, yaitu jangan menganggap enteng ya didikan Tuhan. Itu terjadi. Sama seperti kalau orang tua punya anak, pasti anaknya setiap hari harus dididik oleh orang tua. Apakah ada orang tua yang tidak mau mendidik anaknya? Hanya cukup ya melahirkannya, hanya cukup memberi dia nafkah saja, membesarkan tanpa pendidikan. Apa benar bapak-bapak? Tidak kan? Ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu pasti setuju ya. Kalau anak ada di rumah berarti dia harus masuk dalam pendidikan dari orang tua ya. Itu yang terjadi. Makanya Tuhan ya menyuruh kita supaya jangan kita anggap enteng didikan itu ya. Jangan kita anggap enteng didikan itu ya. Itu yang terjadi. Karena ya, untuk seseorang dididik ya perlu yang namanya kedekatan. Setuju? Ya. Antara orang tua dan anak pasti dekat. Setuju? Ya kan? Dekat, makanya mudah orang tua dapat mendidik anaknya. Itu yang terjadi ya. Berarti apa? Kalau kita dididik Tuhan, berarti apa? Posisi kita benar-benar dekat sama Tuhan. Kalau orang nggak mau dididik lagi, kalau anak nggak mau lagi dididik, berarti apa? Dia bisa pilih, dia keluar dari rumah. Dia bisa keluar dari rumah. Dia bisa berbuat suka-suka dia, apapun dia lakukan di luar rumah. Itu yang terjadi. Dan ketika dia memilih keluar dari rumah, berarti posisinya jauh dari orang tua. Itu yang terjadi. Makanya sangat penting. Kenapa
kenapa ya Tuhan itu sangat senang mendidik anak-anaknya? Kenapa? Karena posisi itu dekat. Itu yang terjadi ya. Amen. Dan di satu sisi yang lain ya, bahwa ya, kalau kita sudah dekat sama Tuhan ya, Tuhan mau kita ini semakin dekat dan semakin dekat dan semakin menyatu dengan Tuhan. Amen. Itu yang terjadi. Makanya kalau soal didikan selalu identik dengan apa? Selalu identik dengan yang namanya pemuritan. Makanya amanat agung yang Tuhan perintahkan, jadikanlah semua bangsamu murid. Makanya ketika Yesus memulai pelayanan, apa yang pertama kali yang dilakukan Yesus adalah mencari murid. Mencari murid berarti apa? Yesus itu pengen dekat dengan manusia. Itu terjadi. Karena Yesus itu pengen dekat, Yesus itu nggak mau jauh dengan manusia. Itu yang terjadi. Yesus itu maunya manusia dengan Tuhan, manusia yaitu murid dengan guru harusnya posisinya dekat. Itu yang terjadi. Maka mudah dididik, maka mudah untuk diajari. Iya. Itu yang terjadi. Maka mudah untuk diajari. Makanya banyak orang tua menyerahkan anak-anaknya untuk masuk dalam sekolah supaya apa? Disekolahkan alias dididik oleh guru. Itu terjadi. Supaya mereka dekat dengan gurunya. Itu yang terjadi. Dan ketika murid itu sudah dekat, apa yang dicari oleh murid? Ilmu. Betul, ilmu yang dicari oleh murid. Apalagi yang dicari di ayat ini Ibrani pasal 12 ayat 5, apa yang dicari dalam pendidikan itu? Apa yang dicari? Yang dicari itu adalah nasihat. Yang dicari adalah nasihat. Kalau kita sekedar hanya mencari ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan manusia dan berbagai ilmu, itu hanya sekedar apa? Sekedar masuk di otak dan menjadi sekedar ayat hafalan. Itu yang terjadi. Kalau hanya sekedar kita mencari ilmu, cari ilmu supaya pinter, memang pinter, itu yang terjadi. Namun apa? Namun karakternya bobrok. Itu yang terjadi. Tapi beda yang ditawarkan oleh Tuhan bukan hanya kepintaran. Yang ditawarkan oleh Tuhan adalah nasihat. Karena semua orang sangat memerlukan yang namanya nasihat. Nasihat itu apa? Anjuran, ajakan, himbauan. Semua manusia ini pada umumnya butuh yang namanya nasihat. Itu yang terjadi. Namun seringkali pada kenyataannya ketika dinasehati banyak yang menolak. Karena apa? Nasihat yang didengarnya menyakitkan. Contoh, ketika anak itu nakal, nakalnya bikin malu papa baik, bikin malu mama baik. Nasihat itu kalau sepintas nasihat itu baik, tapi kalau dicerna nasihat itu jahat. Karena apa? Motivasi nasihat orang tua, nasihat anaknya, jangan nakal ya nak ya. Kalau nakal malu, papa mama punya anak sepertimu. Berarti apa? Berarti motivasinya anak itu supaya baik, supaya apa? Supaya orang tuanya enggak jadi malu. Itu jadi makanya nasihat ini menyakitkan bagi anak yang mendengar. Itu yang terjadi.
Namun beda nasihat yang dikatakan oleh Yesus. Nasihat yang dikatakan oleh Yesus adalah benar-benar 100% demi kebaikan siapa? Demi kebaikan manusia. Bukan demi kebaikan Yesus. Itu yang terjadi. Saking baiknya nasihat Tuhan, yaitu dia rela mati di atas kayu salib. Itu yang terjadi. Aku rela mati demimu, yang penting kamu bisa berubah. Itu yang terjadi. Kalau orang tua sekarang, aduh, malu aku nak punya anak sepertimu. Nakalnya minta ampun, sudah nakal, bodoh lagi. Kalau dibilang itu anak siapa? Mulai nunduk kepala. Katik nak besar dulu. Busung kedadung. Ini anak aku perampok. Itu malu. Yesus berbeda. Yesus berbeda, dia rela mati di atas kayu salib demi anak-anaknya. Dia rela memperjuangkan bagaimana cara anak-anaknya supaya maju. Itu yang terjadi. Dia tidak malu menerima anak-anaknya yang berdosa. Dia tidak malu, bahkan dia rela menimpakan semua dosanya. Dia rela menanggung semua dosanya itu. Kalau orang tua malu untuk menerima aib anak, malu. Tapi Tuhan malu gak? Yesus malu gak menerima aib? Enggak malu dia menerima aib. Itulah yang dilakukan oleh Yesus. Dia itu penasehat agung, makanya dibilang penasehat agung. Dia benar-benar menasihati, memberikan himbauan, mengajak supaya orang yang bersalah itu berubah, makin maju di dalam Tuhan. Walaupun dia rela siap mati di atas kayu salib, memperjuangkan segala-galanya demi anak itu bisa berubah. Itu yang terjadi, itu yang dilakukan. Dan caranya apa? Cara kalau seseorang menasihati berarti apa? Berarti orang tersebut harus lebih dekat lagi sama Tuhan. Itu yang terjadi. Makanya beda antara murid dan umat. Ya. Kan setiap hari Yesus itu selalu dikerumunin oleh banyak orang. Ya. Tapi posisi orang-orang yang mengerumuni Yesus jauh apa dekat? Jauh apa dekat? Jauh. Ya. Ketika Yesus mengajar posisi jauh, sama seperti saya dengan Bapak Ibu saudara-saudari. Posisi kita jauh, saya di atas, posisi Bapak Ibu saudara di bawah, jauh posisi. Tapi beda kalau posisi murid itu lebih dekat. Posisi murid itu lebih dekat, murid lebih dekat. Makanya ketika selesai Yesus mengajarkan kepada umat-umatnya, maka segera murid-muridnya berkumpul dekat lagi, dekat sama gurunya. Supaya apa? Supaya ada nasihat yang keluar, nasihat yang lemah lembut. Makanya beda status umat dan status murid itu beda. Kalau status umat hanya diberi perumpamaan, tapi kalau status murid dikasih tahu artinya apa arti perumpamaan ini apa, dijelaskan dengan sebaik-baiknya. Kalau murid dikaruniakan untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tapi kalau umat enggak. Itu beda antara umat dan murid. Itu terjadi. Kenapa? Karena posisinya sudah berbeda. Posisinya pun jauh. Itu saja. Tuhan berarti apa? Kalau Tuhan memanggil kita jadi murid, berarti Tuhan mau lebih dekat lagi sama kita. Supaya apa? Supaya nggak perlu lagi Tuhan teriak-teriak. Kalau posisi jauh, Tuhan harus teriak-teriak. Saya harus mengeluarkan suara yang lebih tinggi lagi supaya dapat didengar oleh Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Tapi kalau posisinya makin lebih dekat lagi, kalau saya mendekati opung zela, maka nggak perlu lagi saya mengeluarkan suara yang keras-keras. Nggak perlu lagi. Saya bisa ngomong sama opung itu dengan lemah lembut. Nggak perlu lagi saya marah-marah. Itu terjadi.
Orang Batak dibilang, orang Batak itu sering marah-marah. Padahal cuma nadanya aja yang tinggi, bukan marah-marah. Setuju? Setuju. Itu terjadi. Yesus itu mau lebih dekat sama kita supaya apa? Gak perlu lagi dia ya nadanya tinggi-tinggi. Dia berbicara dengan lembut. Coba kita buka Alkitab Matius pasal yang ke-11 ayat 28-29. Mari kita baca bersama-sama. Matius pasal yang ke-11 ayat 28 dan 29. Sudah semuanya? Amin. 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah tuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Murid itu tujuannya untuk apa? Belajar. Ya. Ini panggilan apa? Panggilan Tuhan supaya orang-orang mau jadi muridnya Tuhan. Itu yang terjadi. Semua yang letih lesu dan berat, nggak ada jalan keluar. Ya. Jalan keluarnya hanya jadi murid Tuhan Yesus, bukan jadi umat, tapi jadi murid. Murid untuk apa? Untuk kesibukannya setiap hari belajar. Ya. Bukan berarti ya jemaat nggak usah lagi bekerja. Tetap bekerja, tetapi tiap hari selalu ada waktu untuk belajar. Itu terjadi. Belajar kenapa? Karena Tuhan itu menasihati umat-umatnya dengan apa? Dengan lemah lembut, dengan rendah hati. Itu terjadi. Ya. Dia mau memberi nasihat dengan lemah lembut. Ya. Nadanya nggak usah tinggi-tinggi. Ya, nadanya dikecilkan, ngomong baik-baik sama kita. Itu yang terjadi. Itulah enaknya ya, kalau kita mau jadi muridnya Tuhan. Berarti apa? Kita sedang mendekatkan diri kepada Tuhan ya. Supaya apa? Supaya Tuhan berbicara dengan lembut, gak usah keras-keras, nggak usah pakai dihukum-hukum segala, ya, nggak usah ditegur-tegur, ya. Di ngomong lembut aja sudah nurut. Itu yang terjadi. Berarti panggil seorang murid itu yang mau belajar, yaitu dia mau belajar untuk berubah, belajar untuk berubah, karena dia sadar, dia percaya dengan iman bahwa hanya Yesus yang bisa berubah hidupnya. Dia terpanggil, tertarik undangan Yesus untuk jadi murid. Karena gak ada jalan keluar yang lain. Saya bisa berubah kalau saya dekat sama Tuhan. Caranya apa? Caranya meresponi panggilan Tuhan untuk menjadi murid. Itu terjadi. Makin dekat sama Tuhan, makin dekat sama Tuhan. Dan kita lihat contoh yang sederhana. Siapakah itu? Yaitu yang namanya Samuel. Siapakah Samuel? Masih tahu? Masih ingat? Samuel itu siapa? Mama Grace? Nabi, betul ya. Mamanya siapa? Hana, betul. Mamanya namanya Hana. Padahal Hana itu ceritanya dia mandul. Dia mandul. Ya. Sebenarnya kalau Hana mandul itu bukan sesuatu yang menyebabkan dia benar-benar ngerasa tersiksa. Yang menyebabkan ya Hana itu tersiksa adalah ketika dia dimadu, ketika suaminya nikah lagi. Ada ibu-ibu yang rela suaminya nikah lagi? Nah, itu terjadi kan? Itu sesuatu yang lebih menyakitkan daripada mandul. Itu terjadi. Penderitaan Hana ini double. Ya. Penderitaan Hana ini double. Ya. Itu terjadi. Sangat berat penderitaannya. Sudah mandul, yang kedua suaminya nikah lagi. Dan ternyata
Walaupun suaminya nikah lagi, haram itu hukumnya. Ya. Namun ternyata Tuhan beri anak. Itu terjadi. Itulah dalam perjalanan kehidupan ini seperti ini. Kita harus melewati berbagai banyak penderitaan. Hana menderita. Akhirnya apa? Ketika tahun demi tahun, ya, dia merasakan penderitaan itu makin pahit, ya, maka dia berseru kepada Tuhan, berdoa. Datang ke bait Allah, dia berdoa. Dan dia berjanji apa? Dia berjanji kalau Tuhan, ya, karuniakan seorang anak laki-laki, maka akan kuserahkan kepada Tuhan. Nah, itu terjadi. Ya. Akhirnya Tuhan kabulkan. Berarti apa? Berarti pada saat Hana berdoa, tiba-tiba Tuhan kasih tahu apa yang menjadi rencana Tuhan. Tuhan kasih tahu. Ketika kita berdoa, ya, Tuhan itu kadang memberitahukan sesuatu kepada kita, sehingga keluarlah pernyataan-pernyataan yang tidak terduga-duga. Yaitu pernyataan apa? Hana siap menyerahkan anaknya, ya, kepada Tuhan. Bukan lagi Hana dan papanya yang mendidik anak ini yang bernama Samuel, tapi dia menyerahkan. Itu yang terjadi. Karena ini rencana Tuhan. Rencana Tuhan supaya Samuel itu, ya, menjadi seseorang yang luar biasa di mata Tuhan, ya, dan di mata oleh orang-orang Israel. Dan ketika semuanya itu tercapai, coba kita buka Alkitab. 1 Samuel pasal 1 ayat yang ke-22. 1 Samuel pasal yang ke-1 ayat yang ke-22. Kalau sudah, kita akan baca bersama-sama. 1 Samuel pasal 1 ayat 22. Sudah semua? Kita baca 2-3. Tetapi Hana tidak ikut pergi, sebab katanya kepada suaminya, nanti apabila anak itu cerai susu, aku akan mengantarkan dia, maka dia akan menghadap kehadiran Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya. Dan ketika, ya, Hana mendapatkan, ya, janji Tuhan, ya, yaitu dia dapat seorang anak, maka Hana menepati nazarnya, yaitu dia akan menyerahkan anaknya bernama Samuel ketika anaknya sudah cerai susu, artinya disapi. Berarti kira-kira umur berapa tahun? Ibu yang tahu? 2 tahun. Kalau zaman sekarang 2 tahun. Kalau zaman dulu bisa 3-4 tahun. Ya, kalau zaman sekarang mau cepat-cepat 1 bulan bila perlu cepat selesai. Ya, itu sekarang tahu ikuti zaman sekarang. Kalau zaman dulu berbeda, 3-4 tahun. Ya. Anak ini benar-benar masih kecil, ya. Masih kecil, nggak tahu apa-apa. Tiba-tiba anak ini apa? Dibawa ke bait Allah dan tinggal di sana selama berapa? Selama berapa hari? Seumur hidup. Bayangkan itu. Itu yang terjadi. Gimana? Ya, sebagai orang tua bagaimana itu? Itu yang terjadi. Namun Hana tahu bahwa nazarnya tidak boleh diingkari. Itu yang terjadi. Namun yang paling saya suka kalimat yang dikatakan oleh Hana. Apa yang dikatakan oleh Hana? Yaitu, maka ia akan menghadap hadirat Tuhan. Nah, itu yang terjadi. Berarti apa? Setiap orang yang mau jadi murid Tuhan, berarti apa? Berarti orang tersebut sedang menghadap kehadiran Tuhan. Berarti apa? Berhadapan muka dengan muka. Walaupun kita nggak melihat Tuhan, tapi Tuhan hadir, sedang berhadapan muka dengan muka. Supaya apa?
supaya Tuhan berbicara kepada kita, supaya Tuhan menasehati kita dengan baik-baik. Itu yang terjadi. Ya. Bayangkan, wow, seorang ibu-ibu ini, wow, bukanlah sembarangan dia mengucapkan kata-kata. Dia benar-benar sadar ketika anaknya dibawa ke bait Allah, berarti apa? Berarti dia sedang menghadap hadirat Tuhan. Begitu juga dengan kita. Kalau kita datang ke gereja, ingat motivasi kita, saya harus menghadap hadirat Tuhan. Bukan ketemu teman, bukan ketemu pendeta. Amin. Amin. Itu terjadi. Itu yang harus kita perbaiki ketika kita sedang mau beribadah, baik ke kamar, tutup kamar, mau berdoa. Motivasinya apa? Menghadap kehadiran Tuhan. Mau ketemu langsung berhadapan dengan Tuhan. Walaupun apa? Walaupun Tuhan itu tidak terlihat, tapi iman saya percaya bahwa saya sedang berhadapan dengan Tuhan. Amin. Itu terjadi. Kalau nggak ada iman, nggak akan mungkin. Nggak akan mungkin kita bisa percaya bahwa saya sedang menghadap Tuhan. Dan orang yang sedang menghadap Tuhan pasti dengar suara Tuhan. Amin. Itu terjadi. Pasti dengar suara Tuhan. Dan suara Tuhan itu pasti lemah lembut. Ya. Itu terjadi. Itu terjadi. Dan ketika Samuel sudah diserahkan, namun pada kenyataan apa? Namun kenyataan kita tahu kan bahwa memang betul Samuel tinggal di bait Allah. Namun yang menjadi sesuatu yang mengerikan di dalam bait Allah tersebut ternyata satu, di dalam bait Allah tidak ada Tuhan. Yang kedua, yaitu ada figur 3 orang jahat. Siapakah itu? Satu, orang jahat itu adalah Imam Eli. Yang kedua, anaknya imam, namanya Hofni dan Pinehas. Itu yang terjadi. Kalau kita pakai logika kita atau pakai pikiran manusia kita, kira-kira bisa berhasil nggak Samuel ini? Bisa berhasil nggak dididik oleh siapa? Oleh Imam Eli dan Hofni dan Pinehas. Memang benar, ya. Setiap ajaran yang disampaikan oleh ketiga imam tersebut sesuai dengan firman Tuhan, tetapi yang tidak sesuai apanya? Ketiga orang ini yang tidak sesuai apanya? Perbuatannya yang nggak sesuai. Ajaran yang disampaikan sesuai, tapi perbuatannya tidak sesuai. Maka kalau kita belajar, anak-anak itu pintar apa? Pintar mendengar atau pintar meniru? Pintar apa? Pintar meniru. Itu terjadi. Apakah Samuel demikian? Apakah Samuel demikian? Ternyata beda. Boleh, ya. Ilmu yang diajarkan oleh orang dunia, psikolog, ya. Kalau mau anak berhasil harus ditempatkan dengan orang-orang yang baik. Harus jadi contoh dan jadi terang yang baik. Namun pada kenyataan Samuel tidak demikian. Namun kenapa Samuel bisa berhasil? Nggak lewati. Itu terjadi. Ya kenapa? Karena imannya seorang ibu yang bernama Hana. Hana pasti tahu belangnya imam-imam ini. Hana tahu, namun dia serahkan bukan sama Imam Lewi, bukan Hofni Pinehas. Dia serahkan kepada Tuhan. Dia serahkan anaknya supaya apa? Bisa berhadapan muka dengan Tuhan. Itu kunci keberhasilannya. Itu terjadi. Makanya pasti kita di dalam gereja ini ada orang-orang yang tidak membuat kita suka. Namun jangan pandang orang itu, pandang Tuhan. Amen. Kalau kita pandang orang itu, makin ngedrop iman kita. Amen. Itu terjadi. Kita pandang Tuhan. Amen. Amen. Jadi orang itu pasti mengecewakan, pasti. Amen. Termasuk saya. Pasti saya punya kelemahan yang
membuat Bapak Ibu Saudara pasti kecewa. Tapi saya anjurkan jangan pandang saya, pandang Amin. Tuhan. Amin. Itu terjadi. Sehebat-hebatnya imam tersebut, pendeta tersebut pasti ada kekurangan. Pada saat kalian melihat kekurangan pasti kecewa. Ya. Iman kalian pasti hancur. Tapi di sini Tuhan bilang, jangan pandang manusia. Amin. Sehebat apapun manusia, jangan pernah berharap sama manusia. Amin. Berharap sama Tuhan. Amin. Itu yang terjadi. Itulah hebatnya Imam Hana. Ya, diwariskan kepada siapa? Diwariskan kepada anaknya Samuel, sehingga Samuel tidak terpengaruh dengan kejahatan ketiga imam tersebut. Amin. Itu yang terjadi. Apa itu kejahatannya? Satu, kejahatan Hofni dan Fineas, yaitu ya Hofni dan Fineas suka mengambil daging dan lemak yang belum dibakar. Seharusnya mereka bisa mengambil kalau sudah dibakar, itu jadi milik mereka, bisa mereka makan. Tapi mereka nggak mau, yang pasti mentah mereka ambil. Kalau nggak dikasih sama orang Lewi, dia pakai kekerasan. Ayo kita berbocor. Itu satu. Yang kedua, apa lakukan anaknya? Tidur dengan wanita di depan pintu kemah pertemuan. Wanita tidur. Brengsek banget kedua anaknya. Itu terjadi. Makanya nggak ada lagi Tuhan di dalamnya. Itu yang terjadi. Makanya Tuhan nggak mau lagi berbicara. Ya. Makanya Tuhan utus ya seorang anak kecil mau dididik, walaupun lingkungannya buruk, namun Tuhan yang membuat dia berhasil, bukan lingkungan yang membuat dia berhasil. Amin. Amin. Makanya anak-anak jangan cari alasan. Ini gara-gara papa mamaku brengsek, maka aku jadi brengsek. Ingat, bapak ibu lagi, saudara-saudari, laki-laki perempuan, jangan salahkan orang tuamu. Jangan cari kambing congek, kambing hitam, jangan. Itu terjadi. Memang pasti orang tuamu punya kelemahan, ya. Itu terjadi. Namun pandanglah kepada Tuhan, maka engkau tidak akan jatuh, engkau akan bangkit kembali. Itu terjadi. Ya anak-anak muda, itu terjadi. Ya. Jangan kau salah-salahkan terus orang tua, salah-salahkan. Ini gara-gara orang tua, ini gara-gara orang tua. Apakah Samuel menyalahkan orang tua? Tidak. Samuel menyalahkan orang tua. Dia tahu setiap tahun ketemu sama mama papanya. Dia tahu dia ketemu sama mama papanya tiap hari. Dia tahu orang tuanya siapa. Apakah Samuel pengen balik? Karena Samuel tahu panggilannya. Panggil yang terbaik adalah ketika saya berhadapan dengan Tuhan, bukan berhadapan sama orang tua. Makanya bersyukurlah anak-anak yang masih punya orang tua. Hormati orang tua dan lebih lagi hormati orang tua. Amin. Itu terjadi. Samuel tahu Tuhan akan pakai dirinya karena apa? Karena ada sesuatu yang tidak beres di rumah Tuhan. Ya, makanya dia harus tetap bertahan di dalamnya. Kenapa? Yang berharga itu ketika dia berhadapan dengan Tuhan. Amin. Itu terjadi. Terus, apa itu kejahatan Imam Eli? Yang pertama, dia lebih menghormati anak-anaknya daripada menghormati Tuhan. Amin. Dia nggak tegur dengan keras anak-anaknya ketika dia tahu anak-anaknya berbuat salah, tapi nggak ditegur dengan tegas. Ya. Yang kedua, apa kejahatan? Ya. Yaitu dia memandang loba akan korban-korban persembahan untuk apa? Menggemukkan diri sendiri. Makanya Imam Eli itu jadi gemuk, nggak minta ampun. Itu jadi gemuk karena hasil dari persembahan-persembahan yang terbaik. Ya. Makan jadi begitu. Itu terjadi. Ya. Dikasih nasihat baik-baik, nggak mau dengar-dengaran. Terus diutus oleh Nabi, nggak mau dengar-dengaran. Yang terakhir, Tuhan mengutus siapa? Tuhan mengutus anak kecil yang bernama Samuel, tetap nggak mau bertobat. Itu terjadi. Itu terjadi. Itulah hebatnya Samuel. Ya. Walaupun Samuel tahu,
Ya, ketiga imam ini adalah orang fasik. Orang fasik itu artinya apa? Dia tahu kebenaran tetapi tidak melakukannya. Itu orang fasik. Itu yang terjadi. Namun apa? Samuel tidak sakit hati. Walaupun Samuel sudah memberanikan diri untuk menjelaskan apa yang disampaikan Tuhan, namun ternyata apa? Orang tua rohaninya ini nggak mau bertobat. Itu yang terjadi. Samuel nggak putus asa. Bisa aja Samuel ketika orang yang nggak bertobat, bisa aja satu yang dia lakukan, pergi. Ayo, itu aku jadi imam. Kakek gunung aku di sini. Pergi sakit hati, nggak mau lagi ikut Tuhan. Yang kedua, apa yang bisa dilakukan oleh Samuel? Kudeta. Dia kudeta. Kenapa Samuel lebih disenangi oleh umat lebih disenangi? Dia bisa aja kudeta. Ya. Namun apa? Samuel tidak memandang jabatan kedudukan, pelayanan di atas mimbar. Bukan itu yang menjadi tujuan Samuel. Tujuan utama Samuel. Itu terjadi. Bukan itu yang menjadi ambisi Samuel. Bukan kedudukan, bukan jabatan, bukan berkat yang jadi tujuan Samuel. Makanya apa? Makan Samuel nggak mau kudeta. Dia lebih percaya sama Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang terbaik. Ia akan membereskan segala sesuatu yang tidak bisa dibereskan oleh manusia. Hanya Tuhan yang bisa membereskan. Itu terjadi. Makanya sangat berhati-hati sekali. Kalau kita tidak dekat sama Tuhan, maka apa? Maka kita akan silau dengan jabatan, silau dengan kedudukan, silau dengan harta materi, silau. Bahkan di gereja bisa silau. Kenapa kok dia terus yang melayani ya? Dia terus yang melayani, Pak kok melayani ya? Itu terjadi. Maka silau. Hati-hati. Itu terjadi. Kok kenapa dia lebih percaya? Kan aku punya talenta yang lebih hebat daripada dia. Kok kenapa dia? Seharusnya saya. Itu terjadi. Kan saya kan pintar ngomong, saya kan pintar doa, apa lagi 7 doa saya. Itu terjadi, silau. Namun Samuel tidak silau akan jabatan, tidak silau akan kedudukan. Dia serahkan waktunya Tuhan yang terbaik. Kalau Tuhan mau mengangkat dia menggantikan ketiga orang ini, pasti akan Tuhan nyatakan. Itu hebatnya Samuel. Pada akhirnya ketiga orang ini meninggal. Akhirnya benar-benar Samuel yang menggantikan mereka dengan cara apa? Mereka meninggal bukan dengan cara kudeta. Itu terjadi. Makanya banyak gereja seperti itu. Ayo sama-sama, yuk kita sama-sama minta tantangan. Kita pindahkan pendeta ini, jangan lagi dia, aku nggak suka sama pendeta ini. Itu terjadi. Itu pernah dialami di gereja GBDI. Jemaat-jemaat sepakat tanda tangan supaya almarhum papa saya keluar dari tempat itu. Itu yang terjadi. Itu yang berbahaya. Samuel tidak pakai cara itu. Itu terjadi sama seperti siapa? Daud tidak mau mengganggu orang yang diurapi itu. Dia hanya memotong jubah-jubahnya ujung jubahnya aja sudah gemeteran Daud itu. Tapi banyak anak Tuhan di depan pendeta manis, tapi di belakang pendeta ngomong-ngomongin pendeta. Samuel tidak demikian, bapak-bapak ibu saudara-saudari, enggak demikian Samuel. Walaupun dia seniornya berbuat jahat, namun dia tidak main belakang. Ngerumpi sama siapa? Teman-teman. Oh iya, makin digosok makin sip. Itu terjadi. Dia nggak berkata demikian. Itu yang terjadi. Kenapa? Kalau semakin digosok semakin sip, nggak akan bisa berubah. Itu yang terjadi. Namun kalau sama-sama berlutut, berdoa, berpuasa, mudah-mudahan dia pasti bisa berubah.
Itu bukan solusinya ngerumpi. Kalau ada orang yang berbuat jahat, berbuat salah, ya, apalagi sesama gereja, jangan ngerumpi. Sama-sama, ayo kita bergandengan tangan berdoa, doakan untuk orang itu. Itu yang terbaik. Ya. Bahkan jangan ditambah-tambah. Itu yang terjadi. Makanya persekutuan itu harus makin erat. Oh iya. Itu yang terjadi. Dengar ada sesuatu nggak beres, berarti sama-sama bergandengan tangan berdoa. Itu yang terjadi. Itu yang dimau oleh Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita ini. Belajar seperti Samuel. Samuel tidak pernah menyalahkan siapa-siapa, dan dia tidak mau mengangkat dirinya setinggi langit. Tidak mau, karena waktunya Tuhan. Kalau sudah waktunya Tuhan mengangkat. Kalau enggak, dia tetap jadi orang-orang biasa. Itu terjadi. Makanya penting sekali pemuritan tersebut. Penting sekali itu yang terjadi. Itulah ya contoh yang paling sederhana yang dilakukan oleh siapa? Yang dilakukan oleh anak kecil. Dimulai dari anak kecil. Itu terjadi. Ya, makanya saya sedikit sedih ketika ada anak-anak masih kecil gak mau sekolah minggu. Maka itu harus ditanamkan orang tua. Orang tua harus menanamkan kepada anak-anaknya. Harus punya iman orang tua. Kenapa anakku harus sekolah minggu? Karena dia mau menghadap kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang bisa merubah anak-anak. Karena hanya orang tua. Karena hanya Tuhan yang bisa merubah bapak-bapak. Karena hanya Tuhan yang bisa merubah ibu-ibu. Karena hanya Tuhan yang bisa merubah pemuda-pemudi remaja. Saya nggak bisa merubah. Hanya Tuhan yang bisa merubah. Caranya bagaimana? Caranya pemuritan. Makin dekat sama Tuhan, makin dekat sama Tuhan, makin dekat sama Tuhan. Itu yang terjadi. Siap. Minta nasihat Tuhan. Aku sadar aku orang berdosa Tuhan. Tolong Tuhan koreksi saya Tuhan. Itu yang terjadi. Tuhan koreksi saya, Tuhan koreksi saya, koreksi saya, koreksi saya. Tiap hari kita minta sama Tuhan itu koreksi diri. Koreksi saya Tuhan. Saya siap Tuhan berubah. Saya siap tinggalkan kejahatan saya Tuhan. Saya siap. Saya mau belajar memperbaiki diri saya Tuhan. Itu namanya murid. Haleluya. Itu yang terjadi. Makanya Tuhan senang dengan orang-orang yang demikian. Makanya Tuhan sangat berbahagia kalau orang-orang yang punya iman demikian. Dia tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Dia tidak bisa hidup tanpa firman. Makanya Tuhan buat bahwa tidak ada yang gugur. Firman Tuhan yang diterima oleh siapa? Samuel, tidak ada yang gugur. Walaupun apa? Penglihatannya tidak sesuai dengan firman. Ya, senior saya ini besar bacot baik, ngomongnya manis, tapi perbuatannya jahat. Itu yang terjadi. Kalau seorang murid, Tuhan akan buat supaya firman itu tidak gugur. Tidak gugur, tapi Tuhan buat firman-Nya itu bertumbuh dan berbuah lebat. Itu yang terjadi. Itulah tujuan. Ya, Titus pasal yang kedua ayat 12 saya akan membaca, yang mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan. Itu terjadi. Kefasikan itu hanya untuk orang-orang yang sudah percaya. Betul? Ya, kenapa? Orang-orang percaya sudah dengar firman Tuhan, sudah hafal firman Tuhan, tetapi belum bisa melakukannya. Itu terjadi. Makanya penting sekali. Ya. Yang kedua, ya, dan meninggalkan keinginan-keinginan duniawi. Ya. Dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia yang sekarang ini. Itu terjadi. Hanya Tuhan yang bisa membuat kita meninggalkan segala sesuatu yang buruk. Tidak bisa kita andalkan. Orang tua nggak bisa mengandalkan papa mama. Papa mama juga nggak bisa mengandalkan pendeta. Pendeta juga nggak bisa mengandalkan senior pimpinan kami. Ya, kita semuanya hanya bisa mengandalkan Tuhan.
Amin. Dengan cara apa? Setiap hari dekatkan diri. Haleluya. Aku harus menghadap kepada Tuhan. Haleluya. Untuk Tuhan mengoreksi hidup saya setiap hari. Tuhan nyatakan apa yang salah kepada aku. Tuhan. Haleluya. Aku mau diperbaiki Tuhan. Aku mau diperbaiki. Saya siap membuang segala yang buruk. Ya. Ya. Yang selama ini saya anggap itu benar. Haleluya. Tapi saya akan percaya. Ketika Tuhan menyatakannya, maka saya akan berubah. Saya akan menjadi insaf. Karena pekerjaan Roh Kudus menginsafkan, menyadarkan kepada kita sehingga kita bisa bertobat. Tetapi setelah kita bertobat, jangan selesai sampai tersebut. Kita terus minta sama Tuhan, aku tidak puas hanya sampai bertobat. Saya mau, kenapa saya dimuridkan? Saya mau supaya saya berbuah-buah. Haleluya. Amin. Itu yang terjadi. Puji Tuhan, demikianlah kebenaran firman Tuhan pada siang ini. Mari kita sama-sama menyiapkan kehidupan kita. Yang satu pesan yang terakhir, bahwa bulan ini saya akan membuka kembali pemuritan angkatan yang kedua. Bulan Agustus ini saya akan membuka kembali lagi pemuritan angkatan yang kedua. Angkatan pertama terus akan berjalan sampai menghembuskan nafas terakhir. Karena pemuritan itu menghadap kepada Tuhan seumur hidupnya. Itu yang terjadi. Ini undangan sama seperti Tuhan Yesus mengundang, marilah kepadaku, marilah kepadaku yang letih lesu dan beban berat, yang banyak dosa, saya siap. Tuhan siap untuk mengubahkan kita semua. Itu yang terjadi. Nggak ada jalan lain, nggak ada jalan pintas. Jalan itu bisa kita tempuh pelan-pelan. Sama-sama berdaya kami. Tidak saling menghakimi, tetapi saling mendoakan satu dengan lain. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan pujian Tuhan hadir di bait kudus ini.
Nyalakan kefasikan kami. Ya, Supaya Bapa. kami menjadi orang yang bertobat dan menghasilkan Amin, amin. buah-buah yang sesuai dengan Ya, Tuhan pertobatan. Yesus. Dan sebentar lagi hamba-Mu ini akan memimpin jalannya. Perjamuan kudus Tuhan Amin. kuduskan. Ya, Tuhan ampuni Bapa. Amin. dosa hamba-Mu ini Tuhan. Ya, Tuhan Yesus. pakai waktu sidang yang akan melayani dalam perjamuan Amin, kudus amin. ini Tuhan. Tuhan berkati pakai kami semuanya di dalam Amin, nama amin. Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Dan kami akan siap Ya, Bapa. mengadakan perjamuan kudus sakramen yang suci Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus